Dulu nggak ada yang nyangka kalau anak muda pemberontak yang lebih suka main gitar di band rock itu suatu hari bakal jadi salah satu aktor paling ikonik dan kontroversial di dunia. Yaps, benar, Johnny Depp. Dirinya memang nggak pernah mengikuti jalan yang biasa. Dari awal karirnya, dia udah menunjukkan bahwa dia bukan tipe aktor yang suka main aman. Waktu aktor lain mengejar peran-peran yang bisa bikin mereka terlihat ganteng dan sempurna di layar lebar, Depp justru milih jalan yang berbeda. Jalan yang lebih aneh, lebih gelap, dan sering kali bikin orang mikir, kok bisa dia ambil peran itu? Can we get a stuntman to do this? Tapi, justru karena itulah dia jadi dikenal sebagai aktor karakter sejati. Dari Edward Scissorhands yang diam dan kesepian sampai Jack Sparrow yang mabuk dan nyeleneh. Depp selalu berhasil membuat penonton lupa bahwa mereka sedang menonton Johnny Depp. Tapi di balik semua itu, hidup Johnny Depp nggak pernah sesederhana naskah film. Perjalanan karirnya penuh warna, tapi juga penuh luka. Di satu sisi, dia adalah bintang film besar yang pernah merajai box office dan punya jutaan penggemar di seluruh dunia. Tapi di sisi lain dia juga adalah pria yang hidupnya penuh kontroversi. Dari gaya hidup liar, masalah alkohol, sampai hubungan toksik yang akhirnya meledak jadi skandal publik besar-besaran. Terutama sejak konflik panjang dan melelahkan dengan mantan istrinya Amber Heard. Hidup Johnny seolah jadi konsumsi media setiap hari. World watching and debating every question, every claim, and this morning we have exclusive insight into what the jury was thinking. Dari aktor yang dulunya dipuja, dia berubah jadi sosok yang banyak dibicarakan dengan nada sinis, dihujat bahkan dikucilkan dari industri. Banyak yang percaya karirnya sudah tamat, banyak juga yang buru-buru menilai tanpa tahu seluruh ceritanya. Padahal kalau kita tarik ke belakang, perjalanan Johnny Depp itu lebih kompleks daripada sekedar siapa yang benar dan siapa yang salah. Dia adalah contoh nyata dari bagaimana industri hiburan bisa sangat kejam, bisa memuja seseorang setinggi langit lalu menjatuhkannya secepat membalikkan telapak tangan. Maybe people stopped calling out of whatever their fear was at the time. Media membentuk narasi, publik menelan bulat-bulat, dan seorang bintang besar bisa kehilangan segalanya hanya karena satu berita buruk yang terus diulang-ulang. Tapi yang menarik, meski sudah sempat dihancurkan oleh opini publik dan industri, Johnny Depp tetap bertahan. Dia nggak langsung hilang atau menyerah begitu saja. Dia pelan-pelan bangkit, menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya sekedar korban gosip, tapi seseorang yang masih punya semangat untuk berkarya. Dan disinilah letak sisi menariknya. Bagaimana aktor yang dulu begitu dicintai, lalu dibenci, sekarang mulai dicintai lagi. Apakah kita sebagai penonton terlalu cepat menilai, atau justru ini adalah potret nyata dari betapa rumitnya hubungan antara selebritas, media, dan publik dalam era digital sekarang? Johnny Depp bukan cuma cerita tentang bintang film, dia adalah gambaran dari naik turunnya karir, kehidupannya gak sempurna, dan perjuangan untuk tetap berdiri di tengah badai. Karena kadang-kadang kisah nyata bisa jauh lebih gila dari film manapun yang pernah ia mainkan. Oke, sebelum dunia mengenal Johnny Depp sebagai Captain Jack Sparrow atau sebagai aktor dengan karakter-karakter nyentrik dan melekat di kepala penonton, sebenarnya dia hanyalah seorang remaja biasa dari Owensboro, Kentucky yang lebih dulu bermimpi jadi musisi. Di usia belasan tahun, Depp udah jatuh cinta sama dunia musik. Dia bahkan keluar dari sekolah di usia 16 tahun untuk fokus mengejar mimpi itu. Bersama bandnya The Kids, dia pindah ke Los Angeles berharap bisa sukses di industri musik rock. Tapi realita nggak semudah itu. Meskipun sempat tampil di beberapa panggung kecil, karir musiknya nggak benar-benar lepas landas. Uang pas-pasan, hidup ngekos, dan mimpi yang mulai kabur pelan-pelan bikin Johnny harus cari jalan lain. I moved to Los Angeles in 1983 with a band I was playing with. I was selling pens over the phone, making about $50 a week, maybe, something like that. And I had met his agent. She sent me to read for Elm Street, and I
just got very lucky. And Dan dari sinilah takdir mulai bermain melalui koneksi mantan istrinya waktu itu. Depp dikenali sama Nicolas Cage yang langsung melihat potensi besar dalam diri Depp. Lalu Cage nyaranin Depp buat coba audisi film. Meskipun Depp waktu itu nggak terlalu yakin karena acting bukanlah dunia yang dia kenal. Tapi mungkin karena nggak punya pilihan lain dia pun mencoba. Dan siapa sangka dari iseng-iseng ikut audisi, Johnny Depp malah dapat peran di film horor legendaris A Nightmare on Elm Street. Perannya sebagai salah satu korban Freddy Krueger ya memang kecil, tapi cukup buat bikin namanya mulai diperhatiin. Titik balik yang benar-benar bikin Johnny Depp jadi dikenal luas adalah saat dia main di serial TV 21 Jump Street di akhir tahun 80-an. Might get hurt. Me or the car? You heard the man. Dan disinilah dia jadi idola remaja. Wajah ganteng, gaya cool, dan sikap agak misterius bikin dia disukai banyak penonton, terutama remaja perempuan. Tapi lucunya, Depp justru nggak nyaman dengan status itu. Dia ngerasa terjebak jadi produk yang dijual hanya karena tampang, bukan karena kemampuan aktingnya. Lalu, langkah besar pertama yang benar-benar menunjukkan arah barunya adalah saat dia menerima peran utama di film Edward Scissorhands. Depp berperan sebagai sosok buatan manusia dengan tangan gunting yang kesepian, sensitif, dan gak bisa menyentuh dunia tanpa menyakitinya. Karakter ini jauh banget dari citra bintang remaja tampan yang biasanya dia mainkan. Tapi justru karena itulah orang mulai sadar Johnny Depp bukan aktor biasa. Film ini juga jadi awal dari kolaborasi panjang antara Depp dan sutradara Tim Burton yang akhirnya menghasilkan banyak film ikonik lainnya. Pilihan-pilihannya kadang ngebingungin publik dan bikin dia dibilang aneh atau nggak komersil. Tapi Depp nggak peduli. Buat dia peran yang unik dan karakter yang dalam jauh lebih penting dari sekedar laku keras di bioskop. Dan dari situ citra Johnny Depp sebagai aktor anti mainstream mulai terbentuk. Dia nggak ngikutin tren Hollywood, dia malah bikin jalannya sendiri. Dan buat sebagian orang ini keputusan nekat. Langkah-langkah inilah yang nantinya bakal jadi fondasi kokoh buat karirnya ke depan. Karirnya yang meledak lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Dan benar saja, masuk awal 2000-an Johnny Depp mulai memasuki fase keemasan dalam karirnya. Peran demi peran unik yang dia pilih selama bertahun-tahun sebelumnya akhirnya mulai membuahkan hasil. Dan momen yang benar-benar jadi titik balik tentu saja adalah ketika dia dipercaya untuk memerankan Captain Jack Sparrow dalam Pirates of the Caribbean tahun 2003. Saat Disney pertama kali mengumumkan proyek ini, banyak yang skeptis. Film yang berdasarkan wahana taman bermain kedengarannya aneh dan beresiko. Tapi Depp melihat kesempatan ini sebagai ruang bermain yang sempurna, dan dia nggak main-main. Yang menarik, banyak eksekutif Disney awalnya bingung dan bahkan panik lihat gaya acting Depp di awal syuting. Tapi penonton punya pendapat lain, film ini sukses besar di box office. Dan karakter Jack Sparrow jadi ikon budaya pop. Depp bahkan dapat nominasi Oscar, sesuatu yang langka banget untuk film petualangan bertema bajak laut. And your choice for favorite movie actor is Johnny Depp. Tapi seperti yang sering terjadi di dunia hiburan, puncak kejayaan kadang cuma satu langkah dari jurang yang dalam. Dan bagi Johnny Depp, masa gelap itu mulai terlihat tak lama kemudian. Yaps, benar saja nggak butuh waktu lama sebelum Johnny Depp mulai kehilangan pijakan. Setelah kesuksesan besar di awal 2000-an, arah karirnya mulai terlihat goyah. Pilihan-pilihan film yang dia ambil semakin sering dipertanyakan. Misalnya The Lone Rangers, film yang diharapkan bisa jadi pirate-nya dunia koboi malah jadi bencana besar. My name come up. Kritikus mencemooh, penonton bingung dan banyak yang mulai bertanya-tanya apakah Johnny Depp sudah kehilangan sentuhannya. Tak hanya itu, masalah bukan cuma di layar, di balik layar kehidupan pribadi Johnny juga mulai retak. Hubungannya dengan Amber Heard yang awalnya tampak glamor dan penuh cinta perlahan berubah jadi mimpi buruk yang terekspos ke publik. Tuduhan demi tuduhan bermunculan, kekerasan, manipulasi, rekaman audio yang bocor, hingga kasus hukum yang disorot media seluruh dunia. You fucking hit me last night. You fucking. What about all the other times you split?
Dan di saat yang sama proyek-proyek film Depp mulai kehilangan greget. Kritik terhadap penampilannya makin keras. Beberapa menyebutkan dia mulai bermain terlalu karikatural, terlalu ngandelin make up dan aksen aneh, tapi tanpa kedalaman seperti dulu. Sementara itu, studio-studio besar mulai menjauh. Warner Bros misalnya memintanya mundur dari franchise Fantastic Beasts setelah kalah di salah satu gugatan hukum melawan Amber Heard di Inggris. Di sini pun sempat memutuskan tidak lagi bekerja sama dengannya untuk sequel Pirates of the Caribbean. Buat seseorang yang dulu jadi raja box office, keputusan ini seperti tamparan keras. Why is the rum gone? Namun, di balik semua itu muncul gelombang simpati baru. Banyak yang mulai mempertanyakan keadilan dalam perlakuan media dan industri terhadap Johnny Depp. Masyarakat mulai terbagi lagi dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, publik melihat Johnny bukan sebagai aktor, tapi sebagai manusia yang juga bisa terluka. Dan bisa jadi korban dari sistem yang terlalu cepat menghakimi. Tapi, terlepas dari hasil akhir, banyak yang ngerasa narasi tentang Johnny Depp mulai bergeser. Publik pun mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Banyak yang sekarang merasa bahwa Johnny Depp adalah simbol dari bagaimana sistem hiburan dan media sosial bisa membangun seorang setinggi langit, lalu menghancurkannya dalam sekejap hanya dengan satu narasi. Tapi di saat yang sama dia juga jadi contoh tentang ketahanan, bahwa meski jatuh sedalam-dalamnya, seseorang bisa tetap berdiri lagi meskipun dengan luka, meskipun tidak sempurna.